kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat membangun kita. Dan ini yang kita doakan, yang akan terus terjadi di dalam gereja ini. Kita mau mematahkan setiap roh sakit penyakit, karena kita orang yang diberkati. Kita mau kita hidup panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat menguatkan, karena ini mujizat Tuhan terjadi buat Pak Edison. Ya, saya undang Pak Edison dan Ko Edi bisa ke depan. Pak Edison baru saja mengalami kesembuhan dari diabetes ya Pak ya. Saya mau review dulu dari awal Pak Edison bisa sampai ke gereja ini, mengalami kesembuhan demi kesembuhan, yang dari sakit jantung juga sembuh, dari diabetes sembuh. Saya review sedikit, mungkin dari sini ada yang belum kenal beliau. Pertama kali Pak Edison bisa ke sini karena Mika ya, saudari Mika yang datang ke rumahnya, karena sebelumnya Pak Edison juga udah berdoa, katanya punya kerinduan ingin bergereja. Terus tiba-tiba Mika dengan tuntunan Roh Kudus datang ke rumahnya, dan pertama kali Pak Edison datang ke gereja itu kondisinya sudah sakit Pak ya, sudah lemah sekali. Udah parah. Jadi saya mulai dari pertama. Waktu itu saya kerja di Palembang, di Prabu Muli. Saya sakit gula, pertama sakit gula. Lantas saya mengundurkan diri dan saya tinggal di rumah terus. Tapi sesudah itu saya hampa, kosong dalam diri saya. Tiap siang saya berdoa, Tuhan, aku gak mau mati kayak begini saja Tuhan. Aku rindu bergereja seperti dulu lagi. Aku rindu. Saya bilang, tiap hari itu berdoa saya. Saya gak bisa berdoa, tapi saya ulang terus. Tiba-tiba saya sakit jantung saya juga kenal. Di situ saya bilang, ini mungkin cobaan dari Tuhan supaya saya kembali ke gereja. Tapi setelah saya belajar di sel dengan Ibu Beli, Tuhan tidak pernah memberi kita cobaan. Iblis yang memberi kita cobaan. Di situlah saya makin bertambah, dan saya diajak waktu itu, sesudah saya sakit itu, tiba-tiba doa saya dijawab oleh Tuhan. Datang Ibu Mika ke rumah. Sebenarnya yang dilihat anak saya, karena anak saya juga ada yang sakit. Tapi tiba-tiba dalam ada kerinduan dalam diri saya mau bergereja Bu, saya mau bergereja. Disitulah kita mulai bergereja. Tapi walaupun kita mau kembali, kita mau mendekatkan diri pada Tuhan, iblis itu pintar. 2 kali saya bergereja di sini, langsung pandemi. 2 tahun kita vakum. Tapi saya sudah dapat berkat dari gereja ini. Saya didoakan sama Bapak Ciawen di sebelah sana waktu itu. Ya, pas hari pertama ke gereja. Datang-datang ketemu Pastor Ciawen, didoain kesembuhan nih Pak ya. Dan semua jimat-jimat saya buang. Saya terus terang penuh dengan dunia kegelapan saya dulu. Nah, dari situ saya tinggalkan semua. Jantung saya tiba-tiba sembuh, tidak terasa sakit lagi. Padahal saya waktu itu mandi pun saya sudah pakai selang. Saya duduk pakai kursi, pakai selang. Kalau 2 gayung itu saya sudah ngos-ngosan. Terus dokter bilang tidak bisa dioperasi lagi, pasang ring juga tidak bisa Pak ya? Pasang ring saya tidak bisa. Saya dikirim ke Harapan Kita. Di Harapan Kita ada saya berobat 1 tahun. 1 tahun saya berobat, saya nggak bisa mereka sudah conference katanya, dokter-dokter semua, nggak ada yang berani karena pembuluh darah saya kecil. Begitu saya periksa lagi tinggal 26%, dan saya masuk klinik gagal jantung. Jadi ada seorang perawat 24 jam saya bisa hubungi kalau ada apa-apa. Disitulah. Tapi sesudah didoakan sama Pak Jawabannya waktu itu, puji Tuhan, enggak terasa apa-apa lagi. Itu pertama. Dan yang kedua, saya sesudah pandemi kan baru ini lagi saya bergereja. Saya ketemu sama Pak Abri di bawah. Saya nggak kenal. Tiba-tiba saya didoakan. Didoakan apa Pak? Keluar. Saya bilang gula saya tinggi sampai pingsan saya. 676 gula darah puasa saya.
Jadi begitu saya makan pun saya nggak ada selera makan. Cek lagi 700 sekian, hampir 800. Saat itu juga saya masuk ke rumah sakit. Masuk saya di ICU ada 3 hari. 3 hari saya masuk ke sore jam 8 malam ada orang lain sebelah saya masuk, tiba-tiba meninggal orang sebelah saya. Dan saya lihat kakinya dulu biru. Jadi dokter bilang karena sakit jantung juga, jadi oksigen, kekurangan oksigen. Jadi saya sedih, saya subuh tiba-tiba saya didatangi oleh malaikat. Didatangi dua sosok malaikat. Yang satu tinggi besar, pakai baju jubah putih tapi kekuning-kuningan gitu. Yang satu kecil, yang satu agak kulit. Yang kecil itu sepertinya marah menurut saya. Tapi yang besar itu senyum. Dan sempat saya memohon, jangan ambil saya dulu. Jangan ambil saya dulu. Saya pengen berbuat baik. Saya pengen belum cukup saya bilang. Saya baru mau insaf lah. Udah rencana saya mau apa. Tiba-tiba menghilang. Di situ saya putus asa. Biasanya yang saya pelajari selama ini itu ada istilah 40 hari. Jadi 40 hari itu bisa aja kita meninggal sudah itu. Jadi Pak Edison mengira itu yang datang ini itu malaikat pencabut nyawa. Waktu itu ya Pak Edison belum tahu ya. Karena sempat putus asa. Dan saya dikasih tahu sama Pak Edi dan Bu Gili waktu itu, kami video call. Saya ceritakan, saya nggak berani ceritakan ke anak saya pun saya nggak berani. Cuman ke istri saya waktu itu saya ceritakan. Saya minta maaf sama istri saya juga minta maaf pada saya. Sesudah saya ceritakan sama Pak Edi sama Bu Gili, di situ saya baru yakin bahwa Tuhan Yesus sayang sama saya. Amin. Tuhan Yesus menjaga saya sampai sekarang juga. Jadi gula darah saya juga bulan Juni tahun 2022 ini masih 400. Gula darah puasa saya 197 atau 203. Saya beberapa kali saya cek di laboratorium. Dokter bilang pertahankan Pak, di bawah 200. Sehingga saya disuntik 4 kali sehari. Saya suntik di perut sampai sakit, walaupun jarumnya kecil tapi sakit. Saya pakai dosis yang paling tinggi, 10 unit sekali suntik, siang 10 unit, sore 10 unit, malam 20 unit. Di situ terus. Dan sesudah saya didoakan di gereja ini, termasuk Pastor Salim, Pastor Pak Stefanus, ya, sama Pak Budi. Di situ saya terasa Tuhan memberkati saya. Sekarang segala penyakit saya itu hilang dan saya segar. Saya pernah naik dari di tangga ini aja saya nggak kuat. Waktu Bang Hadi datang naik tangga mau dituntun Pak ya? Iya. Sekarang udah bisa turun naik sendiri Pak ya? Udah puji Tuhan ya. Kekuatannya makin kuat saya gitu. Nah, di sini saya bilang berkat yang saya terima di gereja ini, Tuhan telah mendengarkan doa saya. Walaupun saya tidak bisa berdoa, tapi permintaan saya berulang-ulang, kesembuhan, bukan mulut saya berbicara, tapi hati dan pikiran saya yang berdoa. Di situlah kesembuhan itu datang. Saya dirawat di Prabu Muli 18 hari. Ternyata gula darah saya tinggi waktu itu. Dan saya mengundurkan diri waktu jadi pekerjaan saya. Di situ saya bilang benar-benar hampa, benar-benar kosong, putus asa saya. Tetapi setelah saya bergereja di sini, puji Tuhan, saya bilang semangat saya timbul kembali, semangat hidup saya tumbuh kembali. Jadi udah berapa hari Pak dihitung sampai hari ini Pak tesnya normal? Hampir berapa ini? Hampir 15 hari ini. Dari pertama kali tes Ya, normal. sekarang saya nggak berani lagi nyuntik karena sebagai manusia saya masih kurang yakin. Saya coba juga suntik malam, suntik sekali 20 unit.
Paginya saya gemeteran, saya ke apa? Jam 5 pagi saya minta teh manis. Karena teh manis itu sudah saya kuat. Saya cek gula darah saya 70. Saya cek gula 53. Di situ saya nggak mau, udah di bawah rata-rata. Di situ saya bilang, puji Tuhan, sekarang tiap saya tes paling 114, 117 gula darah puasa saya. Udah berjalan sebulan normal ya, di angka 120 ya. Iya. Betul Pak ya? 100 belasan, 119, 114 itu rutin tiap pagi, dan itu juga saya cek gula darah jam 5 pagi. Paling cepat saya jam 5.30. Bapak sekarang sama sekali tidak suntik lagi Pak ya insulin ya? Tidak suntik lagi. Waktu sel sering kita imanin, kita berdoa sama-sama bahwa Pak Edison akan sembuh dan tidak akan menggunakan insulin lagi. Kita sering imanin Pak ya, kita bilang sama Bapak, kita imanin Pak ya, Betul. bahwa kedepannya kita tidak perlu pakai insulin ya Pak ya. Percaya bahwa sembuh ya total ya. Ya, termasuk Bapak Abu juga di bawah waktu itu bilang, yakinkan Pak bahwa Bapak tidak akan pakai insulin lagi. Ya, puji Tuhan sampai sekarang saya nggak suntik lagi. Cuma pakai tablet Glimpirid 2 mili. Cuma itu, saya terasa badan saya juga udah fit. Iya. Udah timbangan saya udah naik. Jadi gini saudara, beliau selama ini kan pakai insulin. Terus tahu-tahu beliau nggak sadar bahwa beliau tuh sembuh. Iya. Ya benar ya Pak ya. Betul. Dan kemudian mau nyoba nih Pak ya kemarin ya. Coba. Coba disuntik Saya tes sekali. lagi, saya nggak percaya. Nah, Saya nggak percaya, saya Betul. suntik lagi malam. Gak taunya jam 5 pagi kan udah apa? Kolek saya udah kedingin apa? ya. Terlalu rendah. Kasih suntik jadi ngedrop saudara. Ngedrop, Terlalu ya. rendah. Karena apa? Karena udah sembuh dan jadi normal. Saya kira sakit jantung saya itu apa? Kambuh lagi, nggak taunya memang ngedrop. Saya tes sampai 53, sampai 70. Jadi udah di bawah normal gitu. Ya. Ya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin ya. Karena begitu banyak berkat yang saya terima. Pertama, jantung saya yang tadinya ngejepit, panas, sekarang udah sembuh. Saya udah kuat. Begitu juga gula darah saya. Saya masih tapi mungkin karena usia saya udah tua, kalau ngos-ngosan sedikit itu tetap ada. Ya. Ya, kira-kira begitulah. Jadi saudara, kalau kita lihat Pak Edison, dia mengalami mujizat itu bukan waktu dia doa kemudian dia langsung mengalami, ya. Jadi kita coba dia stepnya. Pada akhirnya memang kita mengakui bahwa ini adalah mujizat kesembuhan, ya. Tapi saya ingin bicara tentang stepnya. Nah, mari kita membangun iman kita lewat kesaksian ini, dan kita mau melihat bahwa Tuhan itu nyata dan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu, ada orang pertama doain dia, orang kedua doain dia, orang ketiga doain dia, ya, dan dia tetap masih ke dokter, diperiksa dan sebagainya, betul, ya, dan sampai akhirnya dia sendiri nggak sadar, tapi dari hatinya, ya, dia percaya sama Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan dia. Jadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita yang berharap dengan dia, berharap tidak akan sia-sia. Kita yang mencari dia akan menemukannya. Jadi kalau kita lihat sampai suatu ketika dia tiba-tiba nggak sadar tapi sudah sembuh, ya, nggak sadar sudah sembuh. Kenapa? Karena memang sebagai manusia biasa, ya, kita memang akan melihat hasil dari dokter, betul, ya. Tapi ketika mujizat itu terjadi dalam hidup dia, tiba-tiba dia nggak sadar gitu, ya, sampai suntik, sampai akhirnya menggigil, ya. Ya, dan kenapa hari ini bisa memberikan kesaksian? Karena dia sudah sekian hari, kalau dihitung sudah sebulan lebih tidak suntik insulin. Oke, dan gula darahnya tadi kalau kita dengar di antara 100, 114 ya, 117 ya gitu Pak ya. Kenapa saya ngomong ini mujizat? Karena kita secara ilmu kedokteran bahwa diabetes itu harus konsumsi obat atau insulin itu seumur hidup. Kenapa? Karena pankreasnya sudah tidak berfungsi memproduksi insulin, ya, sehingga harus diabsorb dari luar, entah lewat obat, entah lewat suntik, ya, dan itu seumur hidup. Tapi hari ini kalau dia lepas insulin dan tetap normal, berarti pankreasnya bekerja kembali normal, sehingga menghasilkan insulin, ya kan? Dan ini adalah mujizat, saudara. Ini adalah mujizat. Kami sudah dengar cerita 2 minggu lalu ya Pak Edi ya.
Tapi aku tuh sengaja belum minta Pak Edison kesaksian. Sorry ya, terus terang ya. Kenapa? Karena saya mau make sure ini benar-benar mujizat gak? Benar nggak rentang waktu sekian lama benar tanpa insulin? Kalau iya berarti ini benar-benar mujizat. Dan ini ternyata benar-benar mujizat beneran. Ya kayak tadi Pak Sali bilang, mesin yang sudah nggak aktif sekian puluh tahun tiba-tiba sekarang jadi aktif. Wow, ini mujizat. Wow, Tuhan kita berkuasa ya. Apa yang kita dengar, saya yakin itu menguatkan kita. Amin. Amin. Ya, saudara, ini memang menjadi topik kita ya di dalam NLAK, terutama NLAK Citra, untuk berdoa kesembuhan. Ya, saya percaya dan saya terus berdoa. Saya terus berdoa bahwa mujizat demi mujizat kesembuhan terjadi untuk jemaat yang bergumul dalam kesehatan mereka. Saya berdoa bahwa mereka akan mengalaminya. Ya, karena itu tadi bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang mustahil sebenarnya. Amin. Ya, sehingga di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Terus kita berharap. Ya, terus kita berharap. Pak Edison juga terus berharap. Terus percaya, terus berharap. Amin. Dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kuasa mukjizat. Kita akan mendapatkan tanda-tanda ajaib itu dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Amin. Waktu kita confess perjamuan kudus, kita juga confess bahwa tubuh Kristus yang sehat ada menjadi bagian kita, sehingga kita sehat. Amin. Mari kita terus bangkitkan iman kita. Jangan kalah. Kalau hari ini Pak Edison mengalami kuasa mujizat itu benar-benar kuasa mujizat. Karena itu tadi, bahwa diabetes itu tidak, kedokteran ngomong tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Ya. Terus saya ingin tambahkan, bagaimana Pak Edison bisa mengalami Tuhan? Tadinya kan dia mengatakan bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Ya, bahkan punya banyak jimat. Ya kan? Karena ada yang menyampaikan Injil keselamatan kepada beliau. Judul khotbah hari ini berkaitan juga dengan ini, dengan apa yang Pak Edison saksikan. Ya, judul khotbahnya adalah hidup sebagai warga surga. Kami merasa ini penting dan saudara kita semua perlu mengerti bahwa identitas kita hidup di dalam ketuhanan. Ya, kita adalah sebagai warga surga. Di dalam Filipi, Paulus menuliskan. Ya, Paulus menulis di kitab Filipi. Oke. Nah, Filipi itu sebenarnya adalah negara jajahan atau di bawah jajahan Roma waktu itu, pada zaman waktu itu. Ya, kenapa Paulus tulis di sini? Karena Paulus mau memberikan gambaran kepada orang Filipi, dan orang Filipi paling paham tentang hal ini. Karena mereka di bawah jajahan, ya. Jarak antara Filipi dengan Roma ada sekitar 750 mil. Jadi sekitar Jawa Tengah ke sana sedikit, atau hampir sekitar Jawa Timur ke Jakarta, kira-kira begitu. Dan mereka di bawah jajahan Roma pada saat itu. Dan sebenarnya Filipi itu negara dasarnya adalah Makedonia. Oke. Nah, mereka boleh memegang 2 KTP, atau kita ngomong 2 paspor lah. Oke, 2 paspor ya. 1 Roma dan 1 Makedonia atau Filipi. Oke. Nah, tapi hidup mereka karena di bawah jajahan, hidup mereka itu seperti Roma karena di bawah pengaruh Roma begitu kuat. Bahasanya juga pakai bahasa Roma. Ya, budayanya juga pakai budaya Roma pada saat itu. Ya. Nah, kenapa Paulus tulis di Filipi ini? Karena sudah memberikan gambaran kepada mereka, sama seperti kita punya 2 paspor nih saudara. Kita punya paspor sebagai warga surga, dan kita punya paspor di bumi ini. Saudara punya gambaran ya? Oke. Nah, karena kita punya 2 paspor, ya maka kita beroperasi dan 2 paspor ya. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang paspor kita warga negara surga. Oke, negaranya apa? Yaitu surga. Oke, warga negara surga. Kenapa saya mengatakan kita punya 2 kewargaan? Karena ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, dan mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dalam hati kita, maka saat itu kita disebut lahir baru. Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita, ya, sehingga kita memiliki roh Tuhan. Disitulah kita menjadi warga surga. Disitulah nama kita dicatat, karena surga bersuka cita. Amin. Nama kita tercatat di buku kehidupannya di surga. Nah, itulah kita warga surga, ya. Dan ini semua punya arti.
firman Tuhan Matius 6 ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Ya, jadilah kehendakmu. Ya, nanti saya akan bahas tentang hal ini. Ya, jadilah kehendakmu. Jadi kita ini adalah koloni kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana kita bagaimana kita beraksi? Oke, bagaimana kita beraksi? Nah, dimulai dari Filipi, ini di Filipi ya. Filipi 3 ayat 17. Makanya Paulus ngomong sama orang Filipi tentang hal ini. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Paulus ini sedih nih melihat mereka-mereka yang sudah mengenal Tuhan, tapi banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, jadi waktu Paulus menuliskan surat ini kepada saudara-saudara yang ada di Filipi, Paulus itu mengatakan begini, ini loh cara operasinya. Kamu itu warga surga, tapi hidup kamu harus seperti warga surga. Bagaimana caranya? Lihatlah kami-kami ini. Lihatlah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana cara mereka hidup? Ikutlah teladan mereka. Ya, waktu itu Paulus menasihati mereka. Karena apa? Karena diketemukan bahwa orang-orang yang tadinya percaya tapi menjadi melempem, menjadi biasa-biasa, dan akhirnya menjadi sia-sia dan menjadi seteru Kristus. Sangat disayangkan sekali saudara, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, tapi akhirnya kita melempem. Nah, karena kita tahu warga negara kita adalah warga negara surga, ya, sehingga kita ini berbeda. Kita punya hak istimewa, saudara. Ya, saudara, coba mari kita perhatikan baik-baik ya. Jadi kita ini berbeda dengan mereka. Ya, kita punya hak istimewa yang bisa akses. Kita bisa doa langsung sama Allah Bapa kita di surga. Mereka gak bisa sebut Tuhan aja, gak bisa. Dan apalagi mereka yang sudah tahu tentang hal ini lalu hidupnya biasa-biasa aja, ya, hidupnya tidak mencerminkan Kristus dalam hidup mereka. Paulus menangis. Kita juga menangis sebenarnya dengan demikian. Ya. Nah, harusnya adalah ketika kita hidup di dalam sebagai warga negara surga, ya, hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang membawa dampak, ya. Sehingga kita tidak berpikir seperti dunia berpikir, saudara. Kita tidak bertingkah laku seperti dunia bertingkah laku. Kita tidak berbicara seperti dunia. Masih bicaranya kotor, masih bicaranya memaki-maki, menghakimi. Kebun binatang masih juga disampaikan, ya. Tidak demikian. Hidup kita tidak demikian, tidak seperti dunia. Kita ini berbeda. Ya, saudara. Terus cara berpakaiannya juga, cara berpakaian yang seperti surgawi, yang baik, yang enak dilihat. Kita karena warga surga, kita hadir di dunia, roh kita diperbaharui, ya, kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kita lahir baru dan kita ditugaskan, saudara. Kita ditugaskan untuk datanglah kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Lakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Ya. Nah, kita ini sebenarnya ditugaskan, ya, membawa dampak, menjadi contoh, menjadi teladan, ya, memberitakan Injil, melayani. Ya, tidak seperti dunia, malah ditarik. Ya, malah ditarik sama budaya-budaya dunia, saudara. Apa budaya-budaya dunia? Ya, kita gampang khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa khawatir, iya, tapi tidak gampang khawatir. Memang kita real hidup, ya saudara, kita real hidup. Tapi kita punya Tuhan
yang menopang kita. Amin. Ya, kita ini berbeda. Oke. Ya, jangan ditarik oleh dunia, ya, hidupnya kacau, pertikaian. Ya, jadi budaknya uang. Cari terus uang, nggak ada habis-habisnya. Oke, saudara, tapi nggak ada waktu buat Tuhan, gitu loh. Kalau bahasa lain mungkin ngomong lupa sama Tuhan. Ya, saudara, kita mesti ingat bahwa segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, saudara. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita percaya akan hal itu. Amin. Kita percaya akan hal itu. Ya. Jadi kalau kita menjadi dutanya Tuhan di bumi ini, maka kita akan melakukan seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab, seperti apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, yang kita layani ini adalah seorang raja, ya saudara. Yesus Kristus adalah seorang raja. Saudara, kita melayani seorang raja yang namanya Yesus Kristus. Yesus adalah raja di atas segala raja. Amin. Kita melayani dia, ya. Dan karena dia raja, dia punya kerajaan yang tadi saya ngomong. Nama kerajaannya apa? Nama kerajaan adalah di surga. Ya, negaranya adalah surga. Ya, dan kita melayani, ya. Kita ditugaskan untuk menjadi koloni di bumi ini. Kita membawa dampak di bumi ini. Kita mau melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Ya, maka firman Tuhan tadi Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi walaupun kita sebagai seorang guru, ya, seorang dokter, seorang pelajar, seorang pengusaha, seorang pemimpin perusahaan, kita ini semua adalah warga surga. Dia ini mau pengusaha sukses, ya, dia ini mau CEO, dia ini adalah seorang dokter, dia ini seorang pelajar, guru. Kita semua adalah warga surga. Jadi kita ditugaskan. Nah, kalau kita warga surga, kita ini ditugaskan di bumi ini. Oke, tolong mindsetnya ke sana, ya, mindsetnya ke sana. Kita ditugaskan di bumi ini, ya. Jadi tugas saya adalah membawa surga ke bumi. Tugas saudara dan saya adalah membawa surga ke bumi. Makanya tadi yang dialami Pak Edison itu membawa surga ke bumi. Apa yang Pak Edison alami itu bertolak belakang dengan kedokteran. Dan itu hadir, itu surga hadir. Jadi kalau itu kesaksian di keluarganya, ya, orang-orang yang dekat dia, saya percaya pasti ada yang percaya. Pasti ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan karena dia penyembuh. Alkitab menuliskan dia penyembuh. Ya, orang buta yang dari lahir gak bisa melihat, ini gak ada biji mata itu, tapi bisa disembuhkan sama Yesus. Itu kan bertolak belakang dengan kedokteran, kan? Bisa jadi ada bijinya nongol gitu loh. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mustahil, tapi tidak ada mustahil di dalam dia. Kita percaya Alkitab, ya, kita percaya Yesus. Dan Yesus itu adalah memang pembuat yang mustahil menjadi ya dan amin, menjadi ada. Jadi saya mau katakan begini, Tuhan Allah kita begitu datang itu sudah mustahil. Ya, apa? Kalau kita bicara tentang melahirkan seorang anak, itu kan hubungan suami istri melahirkan seorang anak. Ya, loh. Nah, tapi waktu dia hadir, dia menebeng rahimnya Maria. Roh Kudus yang kasih benih sehingga lahir Yesus Kristus. Itu udah mustahil itu. Makanya waktu itu kalau sampai ketahuan kan bisa jadi masalah serius, kan? Betul nggak? Tapi Tuhan tuntun mereka sehingga ini terjadi. Ya. Terus yang kedua, dalam kehidupan dia, Yesus kan penyembuh, menyembuhkan banyak orang sakit. Yang tadi saya ngomong, buta dari sejak lahir, nggak ada biji mata, bisa nongol biji matanya, lalu melihat. Itu kan mustahil. Betul? Orang lumpuh, nggak bisa jalan dari sejak lahir, dia dengan gampang ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah. Dan terjadi demikian. Itu semua berlawanan dengan ilmu kedokteran. Gak mungkin itu terjadi. Tapi Tuhan Allah kita mungkin. Tidak ada yang mustahil di dalam dia. Amin. Ya, dan masih banyak yang lain yang dia lakukan. Air jadi. Katanya orang kimia itu ada siapa yang tulis itu di saya baca nih gitu ya. Yesus itu ahli kimia katanya. Dia bikin jari anggur bisa nggak? Bisa. Tapi kan mesti dilakukan kan. Berapa lama proses dan sebagainya, ya. Dan anggurnya ada anggur yang
Terbaik. Karena yang mencicip itu ngomong apa? Anggur yang terbaik. Kok kenapa anggur yang terbaik baru keluar belakangan? Bukannya anggur yang terbaik keluar duluan, minum sampai orang itu mabuk, baru kasih yang abal-abal, betul kan? Jadi dia udah meleng-meleng, dia minum anggur yang lain juga udah oke, kan begitu kan? Konsepnya kan begitu, konsep dunia kan? Tapi ini enggak, dia ngomong, loh kok anggur yang terbaik baru keluar? Ini kita udah meleng, bagaimana menikmati, kira-kira begitulah ya. Bagaimana menikmati anggur yang terbaik? Itu Yesus. Amin. Dan lagi waktu dia disalibkan. Jadi gini, sepanjang kehidupan Yesus itu semua yang mustahil itu terjadi dalam hidup dia. Saudara, kita beriman. Ya, kita beriman Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang memang ajaib lah. Ya, kita beriman tidak ada mustahil di dalam dia. Beriman sama dia. Hari ini apapun pergumulan saudara, pegang Tuhan kita Allah. Pegang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam dia. Pada hidupnya. Mustahil nggak hari ketiga bangkit? Mustahil, orang mati kok bangkit. Jangankan gini, kita ngomong orang meninggal terus suruh kita doain dia bangkit. Saya rasa kita semua imannya belum nyampe itu. Masuk ke ruang jenazah aja takut. Coba deh saudara yang ngomong, ayo kita doain. Enggak, kamu masuk duluan deh. Kita mau orang meninggal hidup. Ya, kita mau mendoakan orang meninggal hidup. Pada ngomong kamu duluan lah, nanti saya susul. Saya susul kok nggak masuk gitu kan. Tapi hari ketiga dia bangkit. Kan juga mustahil kan? Jadi Tuhan Allah kita itu memang Tuhan Allah yang mustahil. Tapi membuat semua yang mustahil menjadi benaran. Jadi tadi bahkan bilang bahwa kita warga negara kerajaan sorga, saudara ya. Jadi kita ini sebenarnya saudara, kita ini adalah duta besar. Saudara, saya duta besar loh. Amin, saya duta besar. Sadarkah saudara selama ini bahwa saudara adalah duta besar Tuhan? Yang tadi Pak Salim bilang itu ya, yang Pak Salim bilang orang macam-macam, yang punya orang macam-macam segala macam, itu nggak ada lah di sini. Itu harusnya tuh levelnya udah jauh banget dari kita. Benar nggak saudara? Kita levelnya udah nggak kayak gitu. Itu levelnya level orang dunia, saudara. Ya, kita levelnya udah nggak kayak gitu, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita duta besar yang diutus dari sorga. Kita bawa paspor sorga. Amin, saudara. Ya, kita bawa paspor sorga dan kita turun di bumi. Kita ini sekarang setiap tarikan nafas kita, setiap hari yang kita hidupin, saudara, kita ini on duty. Kita ini dalam penugasan. Masalahnya kadang-kadang kita bisa lupa. Kadang-kadang kita lupa kita on duty. Kita lupa bahwa saya ini duta besarnya Tuhan yang tadi Pak Salim bilang kita membawa surga ke bumi. Amin, saudara. Ya, jadi saudara saya bilang tadi, ini saudara, kalau orang dunia, saudara ya, kita hidup dengan budaya dunia, ya. Ya kita mau pacaran seenaknya, ya nggak saudara? Kita mau cari duit seenaknya, gitu kan saudara ya? Kita mau apa lagi ya? Ya mau baper lah, mau bucin lah, mau mager lah, itu dunia saudara. Benar kan saudara saya? Tapi saudara pernah dengar nggak istilah anti-mainstream? Kalau kita tuh nggak mengalir dengan cara dunia gitu loh saudara. Kita nggak ikut dengan budaya dunia, tetapi kita berlawanan jalannya dengan arah dunia. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa, kita dari sorga, kita nggak bisa ikut dengan budaya ini lagi. Nah itu yang kita sering lupa, saudara. Gimana caranya supaya kita nggak lupa? Semakin kita menginvestasikan hati kita, ini bicara hati, saudara, ini penting banget. Kuncinya di sini. Semakin kita menginvestasikan hati kita sama perkara di atas, semakin kita menginvestasikan. Jadi waktu misalnya saudara kita baca firman, saudara ya, jangan cuma baca. Saudara, kalau cuma baca, kita nggak akan dapat hatinya Tuhan kita. Jangan cuma karena harus lapor, saudara ya. Tapi saudara, waktu kita baca, saudara, mari investasikan ya saudara ya. Investasikan waktu kita itu untuk melihat hatinya Tuhan kita.
Semakin kita menginvestasikan, saudara, apa yang kita punya, hati kita, kekuatan kita, waktu kita sama yang di atas, saudara, semakin kuasa itu akan membakar kita, sehingga membuat kita tidak akan lupa bahwa setiap hari I am on duty. That's the key, saudara. Investasikan hati kita, maka kuasa itu yang akan membakar kita. Oke, saya mau tambahkan ya. Jadi saudara, kalau kita renungkan baik-baik, kalau kita renungkan baik-baik, saudara, ya, kita ini sebenarnya manusia roh. Iya. Hari ini kalau tidak ada oksigen, kita selesai semua. Saya mau tanya, oksigen itu bisa kelihatan nggak? Jadi kita ini memang hidup dari yang tidak kelihatan, di proses menjadi kelihatan. Tapi setelah selesai, tidak kelihatan lagi. Perhatikan baik-baik, kita ini sebenarnya manusia roh. Kita dapat dari yang tidak kelihatan, sehingga kita jadi kelihatan. Kita bisa hidup. Nah, kita sering lupa tentang hal itu, saudara. Sering lupa tentang hal itu. Sehingga 24 jam dilakukan buat dunia. Mau minta setengah jam aja, 1 jam aja untuk berdoa, susahnya setengah mati. Renungkan baik-baik deh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau ngomong, orang saintis, profesor ngomong, oh manusia itu bukan dari Tuhan. Dunia dunia ada karena tabrakan 2 bintang yang gede sehingga jadi bumi, gitu kan. Saya mau nggak ada yang mustahil begitu. Ada yang kontrol perputaran bumi ini dengan seksama loh. Ya, waktu Yosua telat, itu Tuhan atur loh. Kalau telat terus, hancur loh, saya kasih tahu. Perputarannya begitu cepat loh. Ya, saya kemarin baru ngobrol sama siapa itu, sama David. Saya bilang, Dave, coba kita bayangkan, kita di tol aja, jalan 120, saya udah kasih tahu Dave, cukup 120, jangan lebih lagi ya, cukup 120. Waktu kita naik pesawat, tahu nggak kecepatan pesawat? 680. Oke, segitu aja cukup deh, 680 per jam loh, itu lewatnya luar biasa cepat loh, sup gitu loh. Tapi kita nggak terasa kan? Nah, seperti itu kita ini sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup, kita ada di bumi yang Tuhan ciptakan ini, perputarannya begitu cepat, kita nggak terasa. Di dalam pesawat kecepatan 680, kita nggak terasa, duduknya tenang-tenang. Dia bagi makanan, makan, dikasih kopi, minum, betul nggak? Padahal kita dalam kecepatan sangat cepat loh, karena kasih karunia. Ada yang kontrol, saudara. Itu pilot yang kontrol tuh. Kalau pilot tiba-tiba ngerem, gitu kan? Apa yang terasa coba? Langsung tergigit kan? Ya, dia langsung lakukan kebalikan dari mekanikal yang bekerja. Ya, tiba-tiba si jetnya Boeing itu di stop, matiin, teng. Coba apa yang terasa? Selesai, bunyinya gitu kan? Ada yang kontrol, saudara. Jadi kita harus percaya. Ya, kita harus percaya Tuhan itu ada. Kasih waktu, nyembah Dia. Percayalah, kita hidup akan diberkati, saudara. Ya, renungkan firman Tuhan, kita akan diberkati. Saya mau belajar dari Alkitab ya, tentang Lot. Lot awalnya bersama dengan Abraham yang percaya kepada Tuhan. Ketika memilih, Abraham ngomong sama dia, kamu pilih deh. Kalau kamu ke sana kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu pilih aja duluan. Apa yang Lot pilih? Singkat cerita, pilih Sodom lah gitu ya. Kota Sodom, lebih gampang ya, karena kita dengar Sodom dan Gomora kan. Dia pilih kota Sodom. Kenapa dia pilih kota Sodom? Karena dia melihat bahwa lembahnya banyak, pohon ya, subur ya, dan sebagainya. Di situ bicara tentang dunia, kekayaan dunia. Tadi mas saya mengatakan begitu karena endingnya tertulis di Alkitab. Ya, endingnya tertulis di Alkitab. Makanya saya bisa cerita ini ya, saya bisa tahu ini. Jadi Lot memilih dunia. Dia masuk ke Sodom ya. Sodom itu orang dunia semua. Dari mana saya tahu? Waktu mereka ke sana, betul? Ya, yang baca Alkitab ya. Mereka ke sana, masa orang-orang Sodom itu mau kerjain si malaikat? Tarik keluar supaya kita kerjain dia semalaman, kata begitu. Itu kan sebenarnya bejat sekali kan? Itu dunia. Nah, Lot ada di situ. Karena Lot di situ, Lot hidup sesuai dengan budaya dunia. Dan mana saya tahu? Dari
dia tidak mengajarkan keluarganya takut akan Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari istrinya jadi tiang garam. Kenapa istrinya jadi tiang garam? Karena hartanya banyak di belakang. Betul nggak? Dia tengok, jadilah tiang garam. Pesan Tuhan apa? Jangan tengok, lari terus. Betul kan? Hatinya ada di Sodom. Dari mana saya tahu hatinya di Sodom? Dari firman Tuhan. Di mana hartamu berada? Sesuai kan? Itu. Oke. Dari mana saya tahu lagi? Lot tidak mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan. Dari setelah selesai, anaknya tidur sama bapaknya. Sehingga jadinya apa? Jadinya lahirlah dua bangsa, yaitu Moab dan Amon. Moab dan Amon itu bangsa apa? Bangsa penyembah berhala. Saudara, kita perhatikan baik-baik. Saudara, kita ini kasih karunia Tuhan ada di tempat ini ya. Bisa dengar firman Tuhan, bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Hidup kita kalau baik-baik, didik anak kita baik-baik, takut akan Tuhan, anak kita dan cucu kita akan terus diberkati. Tidak ada putus-putusnya, saudara. Tapi kalau bengkok sudah. Lo memilih salah, akhirnya salah, dan terus salah. Saudara, tadi itu bicara apa, saudara? Jadi karena kita ini warga negara sorga dan kita diutus, saudara. Iblis itu gak senang dong. Benar saudara? Tadi Pak Sen cerita apa? Kita tuh ditipu dalam banyak hal. Iblis tuh udah gak punya kuasa. Ya, waktu Yesus di Matius 28, waktu Yesus habis bangkit dari mati, Yesus bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus bilang segala kuasa di sorga dan bumi sudah diberikan kepada aku, kata Yesus. Berarti Yesus punya kuasa. Oke. Terus Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak Allah. Diberinya kuasa. Kuasa yang mana, saudara? Kuasa yang dari Yesus tadi bukan? Yang menerimanya, yang menerima Yesus diberi kuasa yang tadi sama Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, kalau gitu iblis punya kuasa nggak? Iblis tuh nggak punya kuasa sama sekali. Karena Alkitab yang bilang seperti itu. Karena saya bilang segala kuasa itu diambil. Jadi sekarang saudara, iblis itu punya apa? Tipuan. Dan itu yang dilakukan tiap hari. Dia menipu kita dengan perasaan marah kita. Dia menipu kita dengan kesalnya kita. Dia menipu kita dengan sibuknya kita sehingga kita nggak punya waktu buat merenungkan firman Tuhan. Dia menipu kita dengan segala hal. Intinya apa, saudara? Supaya akhirnya kita lupa penugasan kita. Akhirnya kita mager, nggak gerak, nggak berbuah. Kita dibikin marah, kecewa, kesal. Ya, saya pernah sampai pada masa di mana saya nggak mau doain orang, saudara. Itu tipuan nggak? Iya. Kenapa? Saya doain orang nggak sembuh, terus doain lagi nggak sembuh, doain lagi nggak sembuh, malah ada yang mati. Saudara, dan itulah tipuan iblis, saudara. Saya sampai ke suatu titik waktu itu, untuk saya bertobat, saudara ya. Saya bilang, ngapain gue doain? Ujung-ujungnya malah mati. Ini contoh, saudara, tipuan. Mungkin saudara waktu dengar bisa ketawa ya. Tapi jangan-jangan waktu saya ngomong ada yang begini. Saudara harusnya ya, kalau saya ngerti saya ambasador, waktu saya lihat orang sakit, saya justru, yes! Ini kesempatan praktek kuasa. Ini kesempatan kerajaan Allah dinyatakan di atas muka bumi. Ini saudara, jangan mau ditipu. Nanti kalau nggak sembuh gimana? Apa kata orang? Itu tipuannya. Waktu anak-anak saya masih kecil ya, saudara ya. Dulu Pak Halim tuh, waktu masih kerja di pabrik ya, ini ya. Dia tuh sering banget keluar kota ya. Dinas luar keluar kota. Jadi kadang suka nginep gitu ya, saudara. Sebentar ke pabrik ini, sebentar paling nginep gitu ya. Nah waktu itu anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Tuh David belakang masih kecil-kecil waktu itu. Nah terus mereka tuh gini, Dedi pulang kapan? Selalu tanya, Dedi pulang kapan? Nanti asik main, tanya lagi, Dedi pulang kapan?
Ya, terutama tuh si cewek tanya terus tuh ya biasanya gitu ya. Nah, Dedi pulang kapan? Nah, saya bilang, kalau bilang, oke, Dedi mau pulang nih, ntar malam, atau saya bilang besok malam. Oke, Obi ya, oke, bobo yang bener ya, oke. Nah, sikat gigi apa segala macam ya saudara. Dan mereka itu nurut. Kenapa? Karena mereka nanti-nantikan Dedinya mau datang, Dedinya mau pulang. Ya, kenapa? Karena mereka tahu Dedinya sayang banget sama mereka. Ya, jadi mereka tunggu-tunggu Dedinya pulang. Nah, saudara, ini tadi kalau kita bayangkan buat kita. Saudara tahu kita anak kesayangan Tuhan? Ya. Amin saudara. Bahwa Dedi kita di sorga sayang banget sama kita. Dan Dedi itu bilang bahwa dia akan datang kembali. Segera. Sama kayak tadi anak-anak saya, kalau tahu Dedi mau pulang waktu mereka masih kecil, mereka dengan senang hati mau, oke, rapiin mainannya ya. Mereka rapiin, saudara, mainannya dikumpul, saudara, masukin kotak-kotak, saudara. Mereka dengan senang hati mempersiapkan supaya Dedinya pulang, Dedinya senang. Yesus akan datang kembali. Saudara tahu kapan saatnya? Ada syaratnya, saudara. Ya, saya bukain sama saudara. Matius 24 dan 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Yesus datang. Berarti saudara, Injil itu harus didengar oleh siapa saudara? Semua bangsa. Semua bangsa. Saudara, tahu nggak caranya? Bagaimana supaya semua bangsa mendengar tentang Yesus? Semua bangsa, bangsa apapun ya, yang masih sekarang masih kanibal gitu saudara ya, yang masih macam-macam segala macam ya saudara, penyembah berhala segala macam, semua bangsa harus mendengar tentang Yesus. Kamu tanya saudara, terus gimana caranya supaya semua bangsa mendengar tentang Yesus? Thank you saudara, thank you. Kita mau nginjil. Benar nggak saudara? Waktu kita setia perkara kecil, maka Tuhan kasih semua bangsa itu. Benar nggak saudara? Ya kan? Itu syarat pertama. Barulah tiba kesudahannya. Ya, saudara, kita menunggu Yesus datang. Benar ya? Tahukah saudara bahwa yang namanya menunggu itu bukan pekerjaan pasif? Kalau kita lagi nunggu nih, misalnya nunggu shuttle, ya udahlah kita nunggu shuttle gitu kan sambil pegang HP gitu kan ya. Atau aduh shuttle-nya masih setengah jam, lumayan saya tiduran di mobil. Itu iya saudara. Tapi tadi Pastor udah bilang, Tuhannya kita itu Tuhan yang kebalikan. Dalam kamusnya Tuhan, yang namanya menunggu ya saudara, itu bukan suatu tindakan pasif, tetapi itu suatu tindakan aktif. Contoh saudara, saya bukain saudara firman Tuhannya. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, menunggu, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali. Saya mesti tahu ayat ini ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini biasa kita pakai waktu kita sedang menantikan Tuhan. Ya, waktu kita menantikan Tuhan, maka kita mendapat kekuatan yang baru. Tapi saudara sekarang saya mau bilang ini, waktu kita menantikan Tuhan, apakah kita pasif sambil pegang gadget atau sambil tiduran, atau kita aktif? Aktif. Benar nggak saudara? Apa yang kita lakukan kalau kita menantikan Tuhan? Kita menyembah Tuhan. Benar, kita baca firman. Ya, kita bangun atmosfernya. Benar saudara ya, kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Benar saudara ya, kita mau fokus menyembah Tuhan sampai Tuhan melawat kita. Amin saudara, itu yang namanya menantikan Tuhan. Suatu tindakan aktif. Amin saudara, ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, yang mengirim anaknya turun ke bumi untuk menyelamatkan kita, bukan yang tunggu kita naik ke surga. Amin saudara, ya. Jadi saudara, kalau sekarang ya kita menunggu Yesus datang, kita menunggu sebagai orang-orang yang aktif. Kalau kita diam, kita mager, kita hari lewat hari, kita lupa penugasan kita, ya tahu-tahu 24 jam lewat, 24 jamnya lagi lewat, 24 jamnya lagi lewat, tahu-tahu sudah 7 kali 24 jam lewat, kemudian tahu-tahu sudah 30 kali 24 jam lewat, tahu-tahu sudah berbulan-bulan lewat. Saudara, sayang sekali saudara. Saudara pernah baca Alkitab bilang hari-hari ini adalah jahat. Saya
nanti kenapa hari ini jahat? Kita dibikin sibuk sama tipuan iblis sampai kita nggak ngapa-ngapain. Mungkin waktu saya bicara gini, yang sering kan, oh iya, kemarin Tuhan bilang aku suruh cari dia, tapi aku belum pergi-pergi. Saudara, itu tipuan iblis. Bikin, aduh nggak usah lah, nanti dia lagi sibuk, aku ganggu. Saudara lihat, akhirnya kita nggak gerak. Ada nggak yang saya lagi bicara, saudara ngalamin itu? Jujur. Ya saudara, kita menghabiskan banyak waktu karena kita lupa penugasan kita. Saudara, semoga semalam ini kami berdua, kami mengomporin saudara sebagai duta kerajaan Allah. Amin saudara ya. Oke, kedua, Yesus mau datang. Buka firman-Nya ya. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini nanti waktu Yesus datang. Waktu Yesus nanti datang, ya, itu adalah hari pernikahan anak domba. Siapa pengantinnya? Kita. Pengantin ya. Pengantinnya adalah gereja Tuhan. Saudara pernah lihat? Misi ya saya. Nih ya, kalau kita menikah kan gini nih saudara ya. Sepadan nggak saudara? Sepadan lah, bilang sepadan. Bayang nggak nih ya, kalau ini pria dewasa ya saudara ya. Oke, segini. Terus nikahnya sama bocil gitu, kira-kira umur berapa? 7-8 tahun saudara ya. Gini saudara, sepadan nggak? Tidak sepadan. Sepadan nggak saudara? Nggak kan? Nggak kan? Nggak mungkin kan? Benar nggak saudara? Ya kan? Nah, sekarang ini perkawinan anak domba, pengantinnya telah siap sedia. Artinya pengantinnya harus dewasa begini atau bocil? Dewasa. Benar nggak saudara? Tuhan akan datang kedua kali waktu pengantinnya dewasa, gerejanya dewasa. Kita adalah gereja. Amin saudara. Kita adalah eklesia, orang yang diutus Tuhan. Amin saudara. Tahukah saudara, kita harus bertumbuh dewasa, lebih mulia dari yang saudara baca di Kisah Para Rasul itu. Saudara baca Kisah Para Rasul luar biasa. Ya, tapi ada masanya bahwa gereja Tuhan akan lebih mulia daripada gereja di Kisah Para Rasul. Dan waktu itulah baru Yesus datang. Kalau sekarang kita diam mager, kapan dewasanya? Tahukah saudara, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita mengampuni orang, semakin kita melayani orang, semakin kita bertambah dewasa. That's the key, saudara. Kembali, ingat, saya adalah duta besar Tuhan. Oke, saya mau tambahkan ya, saudara. Jadi poin-poin penting tadi Syedi udah tambahkan, tapi saya mau buka satu firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 18-19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Waktu kami, ini saya nggak mau cerita siapa yang mengatakan ya. Waktu kami tiap minggu ke gereja, ya tiap minggu ke gereja, coba tiap minggu ke gereja loh. Orang itu sampai heran, kamu itu kapan rekreasi ya? Dia ngomong gitu, tiap minggu saya ketemu kamu di gereja. Datang lagi gereja. Kapan kamu rekreasi ya? Apa nggak bosan? Anggapan mereka kita ini bosan, betul nggak? Karena mereka nggak paham, ya toh. Nah, tapi bagi kita justru itu kekuatan, ya. Ketika kita pulang kerja capek-capek, gitu ya, tutup toko capek-capek, oh ada pelayanan. Contoh Koedi kemarin doakan orang sakit di rumah sakit Tangerang. Dia berangkat. Emang itu nggak capek? Capek. Tapi saya mau tanya Koedi, ketika dia melangkah lalu dia doakan orang itu dan orang itu bisa pulang ke rumah, apakah dia terbangun nggak? Oh terbangun. Menjadi bagian kerajaan Allah. Melakukan tugas kerajaan Allah. Nah begitu juga ketika kita menyampaikan Injil keselamatan kepada orang itu kadang ada yang merasa, kok kamu gimana sih kayak kurang kerjaannya? Ya, datang ke rumah ya. Kan kita harus datang ke rumah orang kan? Betul nggak? Nah, dikira sama orang itu kamu itu kurang kerjaan. Kamu diam-diam di rumah kan enak. Harus datang ke rumah orang terus tidak dibayar, tidak diganti bensin sama tol.
Kita datang lagi ngomong, diselamatkan dong, terima Yesus sebagai Tuhan dong. Dia yang butuh apa kita yang butuh? Dia yang butuh. Makanya orang-orang dunia ngomong, kamu itu kayak orang bodoh ya, kurang kerjaan. Betul nggak firman Tuhan ini? Tapi itu justru kekuatan Allah. Itu membuat kita semakin dewasa, semakin dewasa dan semakin dewasa. Percayalah saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika kita terus melangkah di dalam Tuhan, ya bukan kami pingin, ini gerejanya jadi apa? Jadi banyak orang. Semua kita bisa terbangun kok. Ketika saya sama Sherdy melayani, ya kami juga bertumbuh kok. Makanya kami bisa mengatakan kami 20 tahun lebih, tapi terus menjaga apinya Tuhan. Kenapa begitu? Karena melangkah. Kami diketawain, iya, yang tadi saya cerita. Kayak kurang kerjaan ya kalian ya. Capek kok tetap keluar. Terus ada yang terbengong. Sampai begitu kamu jauh pergi. Waktu dulu, Sherdy masih sedang hamil David. Saya bawa melayani ke tengah pematang sawah. Waktu itu saya nekat benar. Itu kalau ada ular gimana dia jatuh gini gimana. Lagi hamil David itu. Besar lagi. Tapi Tuhan jaga. Tuhan pagari. Kami datang melayani. Dan melayaninya apa? Orang yang sakit disantet, kalau kena bayi gimana? Coba. Gak kepikir waktu itu saya itu juga itu. Kalau kepikir nanti kena bayi, Tuhan ciut juga balik gitu kan? Enggak. Tapi enggak. Karena firman Tuhan mengajarkan kan bahwa kita dijaga gitu kan? Betul nggak? Iya. Markus. Nah itu. Ya saudara. Jadi kita ini adalah warga surga. Kita ini ditugaskan. Kita mesti mengerti tugasnya kita. Kita mesti mengerti siapakah kita. Ya, identitas kita adalah warga surga. Ya, jangan sia-siakan itu. Jangan sampai Paulus menangis. Ya, jangan sampai kita di sini menangis akhirnya jadi seterunya Kristus. Jangan. Oke, mari kita sama-sama. Nanti kita juga ketemu sama-sama. Ya, dalam sukacita. Amin. Nah, kita mau melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Ya, saya terus mau berdoa. Saudara, kita terus mau berdoa. Benar-benar tanda-tanda ajaib di tengah-tengah kita. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Ya, kita ini dipanggil, saudara. Kita ini anak kesayangan Allah. Kita harus tahu identitasnya kita. Ya, lakukan itu. Ya, lakukan itu dalam hidup sehari-hari. Itu dah budaya kerajaan Allah. Bukan budaya dunia. Itu yang kami mau sampaikan, saudara. Saudara diberkati.